Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, Allah memberikan rasa aman dalam hatinya. Sehingga para ulama mengatakan, man kana lahu iman falahul amn. Siapa yang memiliki iman maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan kezaliman adalah perbuatan yang bisa menghilangkan iman, yaitu perbuatan kesyirikan. Balasan yang diberikan oleh Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga amalan berupa iman dan berusaha untuk menjaga iman dari semua noda kesyirikan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan dua hal. Yang pertama keamanan, dan yang kedua Allah Ta'ala akan berikan hidayah. Kita bisa saksikan praktek nyata yang dialami oleh orang-orang saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dengan iman yang mereka miliki, mereka sanggup untuk menghadapi berbagai macam ujian hidup, meskipun sampai pada titik harus menghilangkan nyawa. Allah Subhanahu wa taala bercerita, pada waktu Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Bani Israel bersama Musa alaihissalatu wassalam dikejar oleh Fir'aun. Kemudian mereka menghadapi, di hadapannya ada lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun, dan mereka saling melihat. Maka Bani Israel kebingungan, pasti kita akan mati, maju mati, mundur mati. Sehingga mereka mengatakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua pasukan itu saling melihat, pasukan Firaun melihat ke arah Bani Israel, kami akan ganyang kalian. Orang-orang Bani Israel yang tidak bersenjata melihat ke arah pasukan Firaun, pasti kita akan mati. Sehingga mereka mengatakan, qala ashabu Musa, orang-orang Bani Israel itu ketakutan dan mengatakan kepada Musa, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Namun coba kita perhatikan bagaimana yang dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam, seorang nabi yang tentu memiliki iman yang luar biasa. Beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin, Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dengan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Musa alaihissalatu wassalam, rasa takut itu hilang. Meskipun bisa jadi kematian ada di hadapannya, namun karena iman yang luar biasa itulah yang menyebabkan beliau ketika menghadapi masalah tidak kemudian bingung, tidak stres, tidak takut, karena dia yakin dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa, fa'auha ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firkin kattaudil azim. Kemudian aku wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkat ke arah lautan. Lalu lautan itu terbelah
Fakana kullu firqin kattaudil adim, dan setiap belahan lautan yang terbelah menjadi beberapa belahan itu seperti gunung yang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel. Ini salah satu di antara bukti seorang hamba yang punya iman, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa aman dalam hatinya, sehingga dia yakin kalaupun menghadapi musibah yang besar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan karena dia punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama pada waktu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Rasulullah untuk menghadapi pasukan Romawi pada peristiwa perang yang sangat bersejarah, perang yang dianggap sebagai perang untuk menunjukkan kehebatan kaum muslimin. Itu adalah perang Mu'tah. Perang Mu'tah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 3 sahabat sebagai pemimpinnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta agar mereka bergantian dalam menjadi pemimpin perang Mu'tah. Di antaranya adalah Abdullah bin Ruwaha, kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Pada waktu perang Mu'tah itu terjadi, pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000. Berapa pasukan Romawi? Pasukan Romawi berjumlah 200.000. Anda bisa bayangkan, berarti 1:70. Tapi Masya Allah, pada saat kedua pasukan itu saling bertemu jamaah, pasukan muslim merasa bahwasanya kita tidak akan mungkin bisa menghadapi manusia sebanyak ini, karena jumlah kita jauh lebih sedikit. Akhirnya mereka mengirimkan utusan untuk bertanya kepada Nabi SAW, apakah perang itu harus dilanjutkan atau bagaimana. Berangkatlah utusan itu menggunakan kuda menuju Madinah. Tapi bisa Anda bayangkan, Syam dengan Madinah perjalanan ketika itu membutuhkan waktu bulan-bulanan, membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga mereka tidak mungkin ini harus menunggu sekian bulan. Akhirnya dimotivasi oleh sahabat, oleh panglima, kenapakah kalian akan takut sementara pilihan kita adalah ihdal husnayain, salah satu di antara pilihan yang terbaik. Satu menang, yang kedua mati syahid. Dua-duanya adalah pilihan yang terbaik. Kemudian mereka pun dengan semangat itu berani untuk maju, sebabkan karena iman yang ada dalam hatinya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memiliki tauhid, dengan berusaha menanamkan diri untuk mengimani Allah secara maksimal, kemudian hamba bisa menggantungkan dirinya kepada Allah pada saat dia menghadapi sebuah ujian yang barangkali itu akan mengancam nyawanya. Orang mukmin tidak akan ketakutan karena dia yakin dia punya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya tidak ada manusia yang lebih pengecut, penakut dibandingkan orang musyrik. Dan mereka juga menakut-nakuti kaum muslimin untuk takut kepada apa yang dia sekutukan. Dulu umatnya Nabi Ibrahim, mereka menyembah berhala, yang berhala itu diyakini sebagai sosok yang mewakili makhluk-makhluk yang ada di langit. Seperti bintang yang mereka yakini, ini ada bintang A, bintang B, dan seterusnya. Dewa-dewa yang mereka sembah kemudian diwujudkan dalam bentuk berhala. Dan berhala itu mewakili bintang tadi. Ini adalah berhala dewa A, ini berhala dewa B, dan begitu seterusnya. Pada waktu Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwahkan kepada mereka untuk meninggalkan sesembahan selain Allah dan memusuhi semua berhala-berhala itu, mereka mengancam Ibrahim, wahai Ibrahim, apa kamu tidak takut kualat? Nanti kamu akan dikutuk oleh dewa-dewa kami. Sehingga dia mengajak Ibrahim untuk takut kepada selain Allah. Akhirnya dijawab oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Allah ceritakan di surat Al-An'am,
Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultana ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Kenapa aku harus takut dengan berhala yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah, sementara kalian sendiri tidak takut kepada Allah, padahal kalian telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Dan itu real ada di lapangan, tidak jauh dari tempat kita. Ada sebagian orang yang dia begitu gandrung dengan kuburan, sehingga setiap ada hajatan, dia punya kepentingan tertentu, dia lebih menggantungkan diri kepada kuburan. Sebelum tes CPNS, dia datang ke kuburan. Sebelum ujian UN, dia datang ke kuburan. Dia berdoa berharap semoga tujuan dunianya bisa terwujud, karena dia telah sampaikan itu kepada sang wali yang ada di kuburan. Di saat yang sama ada sebagian orang yang menolak praktek seperti ini dan gak boleh berdoa kepada selain Allah, menggantungkan harapan kepada selain Allah. Apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang terlalu gandrung dengan kuburan ini? Hati-hati awakmu, kualat kalau kamu tidak mengagungkan kuburan wali. Betapa persisnya perkataan mereka, seperti yang Allah singgung dalam Al-Quran. Dulu orang-orang musyrik menakut-nakuti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kamu kalau nekat seperti ini nanti kamu akan dikutuk oleh Tuhan-Tuhan kami. Maka Ibrahim katakan, apakah aku harus takut kepada berhala itu, sementara kalian tidak takut kepada Allah, padahal kalian telah melakukan kedurhakaan yang paling besar kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Kita bisa jumpai pula ada orang yang punya keyakinan sing wani nglakoni hajatan sak jerone ulan sura alamat ciloko. Hati-hati Pak ya. Kalau mengadakan acara di bulan Muharram marani ciloko. Semacam ini adalah ketakutan yang dimiliki oleh orang musyrikin, sehingga hidupnya penuh dengan ketakutan. Dia nggak berani mengadakan hajatan di tanggal ini karena ini adalah geblaknya mbah. Ini geblak keluarga. Ada yang disebut dengan hari geblak, hari sial karena bertepatan dengan kematian nenek moyangnya. Semua itu muncul karena dasar kesyirikan. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang dia datang ke Indonesia, kemudian melihat suasana situs-situs budaya yang ada di Indonesia. Lalu beliau menyampaikan, kenapa rata-rata suasana situs budaya di Indonesia yang dekat dengan kesyirikan itu pasti disuasanakan dengan sesuatu yang serba menakutkan. Patung kupolo medeni, semuanya dibuat singup biar orang itu takut. Karena memang itulah landasan kesyirikan. Syirik itu dibangun di atas landasan takut kepada selain Allah, sehingga orang jadi bergantung kepada sesama makhluk karena dia sudah mengalami ketakutan. Tapi berbeda dengan Islam. Islam mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran tauhid, membebaskan manusia dari perbudakan antar semakhluk dengan makhluk kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman, yang punya kesadaran bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk ditakuti, kemudian hati kita bergantung, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memiliki ketergantungan kepada jimat, atau takut dengan hari tertentu, atau geblak tertentu, karena itu semuanya adalah makhluk Allah yang mengatur, sehingga ketakutan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirlah dengan kondisi ketika seorang hamba melakukan tatayyur, berkeyakinan sial dengan adanya bulan tertentu, bahwasanya itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru akan menurunkan adabnya, menurunkan hukumannya disebabkan karena perbuatan kesyirikan semacam ini. Nabi SAW pernah menyatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Orang kalau sudah bergantung kepada sesuatu, maka Allah Ta'ala akan biarkan dia semakin bergantung kepadanya. Sehingga orang kalau bergantung kepada jimat, dia semakin bergantung kepadanya, akhirnya susah untuk dia lepaskan. Dan sampai pada puncaknya, kemudian dia mati dalam kondisi membawa dosa kesyirikan, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu menggantungkan diri kepadanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم